Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan, dan alhamdulillah di pagi ini wujud dari syukur atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita berupa panjang umur dalam taat, sehat lahir dan batin, kita jadikan sebagai modal dalam ibadah mengharap keridhoannya dengan melaksanakan aktivitas sholat subuh berjamaah, dan bahkan kita saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran dan yang hak. Mudah-mudahan wujud dari syukur sebagaimana kita laksanakan ini menjadikan kita sebagai hamba yang mulia di sisinya, manusia yang bertakwa. Amin. Salawat teriring salam tercurah untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Dan alhamdulillah kita juga bersama mewujudkan dari sunnah yang menjadi contoh atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita menapaki perjalanan hidup di dunia ini, agar menjadi bekal yang terbaik saat mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah pasca Ramadan yang telah lalu kita lewati untuk kembali kita melihat jejak langkah kehidupan baik secara pribadi maupun dalam pembinaan umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa dalam kajian sirah nabawi. Dan terkhusus pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dari sejak beliau bangun dari tidurnya. Dan inilah perjalanan yang nantinya kita akan lihat sunnah apa saja yang kiranya kita bisa hidupkan dari sejak bangun tidur sebagaimana yang dicontohkan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah apa yang dikatakan, dilakukan, dicontohkan kepada kita kecuali semuanya adalah atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah manusia mulia yang kita jadikan teladan, dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampaknya sedikit tertulis hanya 3 tema, tapi panjang, banyak. Sepertinya ini akan kita bahas pada beberapa sesi, paling tidak 2 pertemuan. Sehubungan waktu kita juga sangat diatur, dibatasi untuk aktivitas kita yang lain. Baik, kita akan melihat yang pertama adalah kebiasaan atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mana beliau mengawali dari bangun tidurnya sampai menjelang subuh. Jadi
Kita belum bicara sholat subuhnya, baru menjelang saja. Sebagai landasannya tentu saja kita mengacu kepada firman Allah pada surah Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan yang baik untukmu, untuk kita. Kalaulah Nabi menjadi lokomotif keselamatan, maka kita adalah penumpangnya untuk mencapai tujuan yang sama, kebaikan akhirat pada akhirnya. Tentu saja demikian. Maka apa yang menjadi keseharian Nabi lakukan, hendaknya itulah yang menjadi cermin untuk juga kita laksanakan. Dari sejak bangun pagi harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas beliau melakukan aktivitas yang banyak, mungkin agak berbeda dengan kebiasaan kita, lantaran karena memang kita belum masuk memahami atau mengetahui yang dikutip dari beberapa riwayat hadis. Ketika azan berkumandang yang disuarakan oleh Bilal bin Rabah, jadi Bilal mengumandangkan azan menjelang subuh itu 2 kali azan, dan sampai saat ini masih berlaku, di mana ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Azan yang kedua itu adalah pertanda azan memasuki waktu sholat subuh, sementara azan yang pertama itu 1 jam sebelumnya, untuk membangunkan bagi mereka orang-orang yang beriman dalam keadaan tidur, bangun mempersiapkan aktivitas sebelum subuh. Di antaranya bisa sahur, kalau itu di bulan Ramadan, ataupun tidak di bulan Ramadan adalah waktu untuk sahur, atau melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Pada kesempatan itu banyak hal yang kita bisa kerjakan sebagaimana Nabi contohkan. Nah, kemudian pada saat azan yang kedua adalah azan waktu subuh, Nabi bangun dari tidurnya yang sangat singkat. Jadi sangat singkat itu saya baru memahami ternyata ada tidur yang dicontohkan oleh Nabi menjelang azan subuh dalam keadaan berzikir, kemudian dia membaringkan tubuhnya ke arah utara menghadap kiblat, posisi miring, dan menjadikan tangan kanannya itu sebagai bantalan, begitu, sebagai bantalan. Kemudian saat azan bangun. Nah, tidur ini jangan diartikan tidur ngorok kayak kita yang seringkali langsung kelewat gitu ya. Langsung kelewat artinya bablas tidur gitu tuh panjang. Tidak, hanya sekedar apa ya nyaman badan aja lah, kira-kira begitu. Tapi hal ini dilakukan berulang, dan setiap waktu jelang azan subuh hal itu dilakukan oleh Nabi. Di akhir zikir beliau, jadi tidur sebentar, begitu ada yang azan bangun. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, anna Bilal kana yu'azzinu bilail, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wasrabu hatta yu'adzina,
hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'dzina hatta yatla al-fajr. Bilal mengumandangkan azan pada suatu malam, maka Rasulullah bersabda, makan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum azan, sampai ibnu ummi maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Nah, ini menginformasikan azan yang pertama yang tadi itu, kalau kita lagi makan jangan kaget kemudian berhenti, tidak, masih ada kebolehan, dan memang itu adalah waktu yang utama di akhir-akhir sahur untuk kita makan, dan jangan ditinggalkan. Kapan waktu selesainya adalah ketika terbit fajar shadiq, dan disitulah kemudian azan yang kedua untuk masuk waktu subuh kita laksanakan. Jadi kalau ada orang yang mendengar azan sedangkan piring terakhirnya masih ada di tangan, maka jangan dia meletakkan sehingga menunaikan hajatnya sampai selesai. Kalau cuma piring doangan mah ngapain diselesaikan gitu, makanannya maksudnya begitu. Azan yang dikumandangkan Bilal tidak mencegah dari makannya sahur dan juga fajar yang memanjang, tapi yang mencegah kita selesai untuk sahur adalah azan fajar yang merebak di ufuk. Masuklah itu fajar shadiq, waktu yang mengawali perjalanan siang untuk puasa. Baik, apa yang pertama dilakukan Nabi begitu bangun tidur? Ini yang pertama, hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur pada malam hari atau siang hari kemudian beliau bangun, melainkan beliau pasti bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Jadi begitu bangun tidur, yang dilakukan oleh Nabi langsung bersiwak. Ini kebiasaan beliau, mau itu tidur malam atau tidur siang, pokoknya begitu bangun bersiwak. Mungkin kalau kita begitu bangun ngorok bersiwak. Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan siwak ini memberikan penguatan begitu ya, bahwasanya siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Rabbnya. Arba'un min sunanil mursalin, ada 4 kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul. Ini bukan hanya Nabi saja, bukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata. Jadi ada 4 perkara yang itu keempat perkara adalah hal yang biasa dilakukan oleh para Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Nah, di antara keempat perkara itu adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Nah, makanya ini menjadi penguatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah kebaikan. Nah, di dalamnya adalah siwak itu sendiri. Kemudian apakah siwaknya harus dengan siwak? Nah, tentu saja ini kondisional. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, akan lebih baik bagi kita yang memang bukan tempatnya tumbuh pohon itu. Tetapi kan saat ini sangat memungkinkan kita mendapatkan di mana aja, begitu. Artinya kita bisa beli. Kalau di tempatnya di sana memang ya banyak. Jadi kalau di sini tentu kita bisa mendapatinya dengan memesan terlebih dahulu atau membeli. Bagaimana kalau tidak ada? Maka digunakanlah benda yang lain. Yang utamanya itu adalah untuk membersihkan gigi, gosok-gosok gigi.
Bagaimana kalau dengan gosok gigi, sikat gigi? Apakah itu bisa diartikan sebagai siwak atau menjadi pengganti daripada sunnah siwak? Tidak. Aktivitas yang dilakukan untuk membersihkan mulutnya iya, tetapi tidak dalam pengertian bersiwak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Ada nggak di antara kita yang tidur ngantongin sikat gigi, begitu bangun gosok-gosok pakai sikat gigi? Kan nggak juga, nggak dibawa-bawa itu sikat gigi. Jadi siwak itu bukanlah aktivitas menggosok tangan, menggosok gigi dengan benda dari tangan kita. Bersiwak itu karena memang menggunakan benda batang pohon siwak. Itu yang catatan yang perlu digarisbawahi. Jadi ada siwaknya, jadi bukan mengganti bendanya. Adapun kalau tidak ada bendanya, nah dalam konteks tabarruk, maka bisa saja kita menggunakan kain yang bersih tentunya. Seringkali kita temukan menggunakan sorban begitu, ya, dan sebagainya. Kalau bukan karena akan memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Nah, jadi ini tidak merupakan kewajiban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu di antara pemahaman Nabi akan kondisi umat yang mereka tidak semuanya memiliki atau tidak juga ada tempat yang sama kondisinya dengan tempat di mana siwak itu mudah didapat. Kalau saja itu menjadi kewajiban, menjadi repot nantinya. Nah, ini fleksibilitas daripada syariat. Jadi Nabi sangat memahami akan kondisi ini. Maka tidaklah Nabi memerintahkan menjadi wajib untuk bersiwak itu, menjadi sunnah saja. Tentu saja kita paham bahasa sunnah itu mendapatkan pahala jika kita mengerjakannya, dan tidak berdosa kalaupun ditinggalkan. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Mau menjelang wudu siwak dulu, kemudian mau sholat siwak lagi. Dalam berbagai kesempatan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi siwak yang terbaik dalam catatan di sini atas apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sebelum wudu atau sesudah wudu. Kemudian saat hendak sholat, saat bangun tidur, saat masuk rumah. Ini kalau kita coba pahami dari sudut pandang fungsi dari siwak yang kita lakukan itu, pertama ketika kita mau wudu, adanya sisa-sisa makanan atau air liur, ketika kita bersihkan terlebih dahulu, begitu wudu kan kita berkumur, jadi kotoran yang sudah dibersihkan oleh siwak itu keluar. Yang kedua, ketika mana siwak itu dilakukan setelah wudu, maka siwak itu akan menghilangkan aroma bau mulut, bisa dengan siwak tadi. Dimana ketika kita sholat, apalagi di masa Nabi, itu amat sangat mengutamakan sholat berjamaah. Kalau kita dari rumah kebetulan banyak petek, banyak jengkol, mau yang muda, mau yang tua itu jengkol, kemudian kita sholat tanpa melakukan pembersihan mulut terlebih dahulu, nggak ada masalah dengan kitanya. Cuma mungkin menjadi masalah dengan orang yang ada di sebelahnya. Masalahnya bukan cuma sekedar aroma yang berbeda, tetapi akan merusak kekhusyuan sholat. Boleh jadi nampak terlihat dia
diam pertanda khusyuk, tapi hatinya aromanya ada aja, itu namanya juga orang itu pengen diomongin, nggak enak diomongin, ya apalagi salah kalau lagi sholat begitu ya, bisa batal gitu. Nah itu dari tujuan fungsi siwak yang dilakukan sebelum wudhu, setelah wudhu, menjelang sholat. Ketika bangun tidur, nah, pada saat bangun tidur itu air liur yang kita olah begitu ya di dalam diri kita, maksudnya begitu, ini pastinya akan banyak, apalagi kalau yang tidur dalam kondisi nelentang itu bisa meninggal itu. Orang tidur posisi nelentang itu langsung meninggal karena nelen kacang aja keselak, apalagi tang ditelan gitu. Maaf, jadi terlentang ya. Bagus, tapi kalau mikir biasanya tuh ada cairan yang keluar nggak terkontrol, mulut kebuka alias ngiler gitu ya, aromanya kan lumayan gitu. Nah maka kemudian dibersihkannya dengan siwak. Kemudian begitu mau masuk rumah, kenapa? Karena dalam konteks di sini Nabi sebagai kepala keluarga, ada istri di rumah, pastinya komunikasi. Selain itu juga ada sentuhan kasih sayang di awal dengan mencium misalnya. Nah kalau tadi dalam keadaan mulut yang kurang bersih akan mengganggu. Nah oleh karena itu begitu mau masuk rumah disunahkan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersiwak. Jadi siwak itu selalu ada di kantong beliau, dibawa-bawa. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika mulai memasuki rumah beliau? Jawabnya Aisyah, bersiwak. Karena memang itulah yang dirasakan oleh beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk atau ke rumah pulang. Begitu juga saat membaca Al-Quran, supaya tidak terganggu. Ada makanan lagi baca Al-Quran, ada nih nyelip bekas kacang masih digigit-gigit sambil kita baca Quran, ya nggak benar jadi bacanya begitu ya, bisa salah gara-gara sambil ngunyem makanan. Saat bau mulut yang tidak mengenakan dalam kondisi apapun, ya hal yang nampak terkesan sederhana tetapi luar biasa. Dengan bersiwak kita hubungan dengan sesama menjadi nyaman, bicara dengan kawan nyaman gitu ya. Kenapa? Karena aroma bau dari mulut kita itu insya Allah tidak mengganggu aktivitas obrolan. Dan kita harus tahu diri, kadang-kadang bodo amat begitu ya, hati-hati dengan bahasa itu. Bodo amat mulut gua, kan begitu. Nah iya, mulutnya mulut kita, tapi kan orang lain ketika bicara, ia yang akan merasakan aroma. Yang kedua, setelah bersiwak bangun tidur, berdoa. Nah ini alhamdulillah untuk doanya mah kita itu nggak pernah ketinggalan. Anak-anak kita dari sejak kecil udah diajarin untuk berdoa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian tidur kematian kecil. Nah di sini yang dimaksud apa? Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya orang yang tidur juga sesungguhnya mati.
hanya saja masih di genggaman Allah, belum ditahan. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepas jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi tidur itu adalah kematian, hanya saja disebut kematian kecil karena jiwa yang dimilikinya dikembalikan lagi oleh Allah. Ketika dia bangun, itu artinya Allah mengembalikan jiwa kehidupannya. Karena itu kita harus bersyukur dengan kalimat tadi, alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kematian kami. Nah, itu sebuah kesadaran. Selanjutnya Nabi menjawab azan. Jadi bangunnya Nabi tadi itu ada alarm. Alarmnya adalah azannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bagaimana jawaban azan itu? Ini juga alhamdulillah kita sudah membiasakan, siapapun kemudian yang azan, kita mengikuti sunnah Nabi dengan memberikan jawaban atas azan itu. Ketika muazzin mengumandangkan takbir, maka kita menjawabnya dengan takbir yang sama. Ketika muazzin mengucapkan syahadat ilallah, maka kemudian kita juga mengucapkan syahadat ilallah tadi. Begitu juga syahadat yang kedua kita ucapkan sama seperti yang dikumandangkan oleh muazzin. Kemudian ketika muazzin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Dan begitu juga halnya ketika hayya 'alal falah diucapkan oleh muazzin, jawaban yang sama, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana halnya dengan subuh? As-salatu khairum minan naum. Maka di situ ada jawaban sadaqta wa bararta wa ana minal muhsinin. Jawabannya. Kalau belum bisa, samain aja. Sunnah juga membaca sholawat setelah azan dan membaca doa setelah azan. Apabila kalian mendengar muazzin, maka jawablah azannya. Kemudian baca sholawat untukku. Karena orang yang membaca sholawat untukku, 1 kali sholawat, Allah akan bersholawat baginya 10 kali. Sholawatnya Allah untuk kita itu maknanya adalah kasih sayang, adalah ampunan, adalah karunia, adalah derajat. Jadi banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan hamba-hamba Allah ketika mereka bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasakan dan ini kita lakukan menjadi sunnah yang kita bangun, istilahnya membangun sunnah gitu. Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan adalah kalimat-kalimat sebagaimana tadi yang disebutkan sebagai jawaban, kemudian dia sholat ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan dan fadilah, keutamaan, serta bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah kau janjikan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Nah, ini doa setelah azan yang kita baca tidak lain adalah untuk
kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah kekhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak halnya dengan kita, mentang-mentang kita sebelum tidur kita berwudu, kemudian begitu bangun kita langsung sholat. Betul, tidur itu bukan bagian yang membatalkan wudu, karena yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dubur ataupun kubul, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini juga ada beberapa pandangan versi terkait dengan persentuhannya, begitu. Tapi tidak disebutkan tidur. Nah, kalau hilang akal karena mabuk, iya. Tapi tidur tidak menyebabkan hilang akal dan tidak batal. Yang menjadikan kemudian seorang tidur harus berwudu lagi karena posisi kita dalam tidur itu memungkinkan dubur itu mengeluarkan sesuatu yang kita tidak sadari. Bedanya dengan Nabi mah terjaga, kalau kita enggak. Apalagi yang klepnya udah bocor, udah repot itu. Jangankan gitu, dirapet-rapetin kita duduk tuh, ya namanya bocor, jebol. Saya punya kawan bersamaan ketika itu haji, itu udah menjadi penyakit. Apa itu nama penyakitnya saya lupa, tapi disebutin sama dia. Itu dari dokter. Nggak pernah yang namanya 1 jam aja dia nggak kentut gitu ya. Pasti kentut gitu. Dan selalu kentut. Ya dia bilang, bagaimana Ustaz, udah begini kondisinya, udah jebol, udah klepnya, ya nggak ada masalah gitu, sah wudunya, sah ibadahnya, walaupun bahasa tadi kentut udah tidak bisa ditahan lagi. Bahkan bukan hanya kentut aja, jamaah yang kedua itu beser. Kan kalau pakaian ihram nggak boleh pakaian yang lain, Pak. Tapi kalau dia pakai pempes, karena itu tadi beser, gitu. Itu udah penyakit. Kalau udah bahasanya penyakit, ad-darurah tubihul mahdzurah. Jadi ada kebolehan, tapi khusus, begitu ya. Tidak bisa kemudian dipahami kebolehan itu untuk yang lain tanpa sebab. Nah, kalau ini ada sebab, gitu. Jadi kembali, kita yang makomnya tentu saja berbeda dan tidak bisa mengontrol diri kita untuk tidak kentut saat tidur, itu nggak bisa. Maka orang yang tertidur, orang yang berwudu kemudian dia tertidur, maka hendaknya dia berwudu kembali. Jika posisi duduknya itu tidak menutupi duburnya. Jadi yang bisa menutupi dubur itu seperti para bapak tuh yang duduk bersila, itu dubur tuh agak tertutup ditekan. Tapi kalau yang nyender itu mau terbuka tuh, sehingga memudahkan klep itu terbuka. Nah itu, ya ini kajian sedikit lagi seperti itu terkait tentang sholat wudu yang batal. Makanya ada pertanyaan begini kadang, Ustaz, kenapa kok Nabi memerintahkan kepada kita, mensunahkan kepada kita berwudu sebelum tidur? Padahal kan kalau orang tidur batal. Itu tadi awal pemahamannya, tidur membatalkan wudu. Sesungguhnya tidak, apalagi bagi Nabi. Orang yang tidur dalam keadaan suci karena berwudu, maka kan tadi disebutkan tidur itu kematian kecil. Maka dalam keadaan suci lah dia saat menjadi jenazah ketika itu. Oh kalau begitu, kalau betul-betul meninggal tak perlu dimandiin lagi dong, nggak dimandiin lagi, ya beda lagi kan wudu sama Anda sama junub kan beda, mandi besar begitu ya, lain hal. Jadi tetap dimandikan. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun daripada tidurnya, beliau itu ada kalanya mandi dan ada kalanya tidak, tapi langsung berwudu.
wudhu. Ini terkait dengan amaliyah hubungan suami dan istrinya gitu. Kadang Nabi bangun. Sabda Rasulullah SAW, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Ya, ini khususnya Nabi ya. Bahkan Nabi SAW itu tidurnya hanya sesaat, hanya sebentar saja, sebentar. Di dalam hitungan jam itu nggak sampai seperti tidurnya kita, nggak sampai 1 jam bahkan. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ini dikatakan dari Abu Hurairah, apabila kalian bangun tidur maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali karena setan bermalam di rongga hidungnya. Begitu bangun tidur maka membersihkan bagian lubang hidung yang dijadikan sebagai tempat setan-setan itu berlindung di malam hari saat kita tidur. Nah, apalagi kalau yang ngimpinya ngimpi yang nggak enak, itu setannya banyak kayaknya itu. Bersihin gitu ya, bersihin. Nah, makanya ketika wudhu juga kita membersihkan hidung, diantaranya untuk dimana setan itu tidak menjadikan hidung kita sebagai tempat bersemayamnya. Itu diantara hikmahnya. Abu Hurairah juga bersabda, apabila kalian bangun tidur maka jangan dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencuci 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam gerayangan. Jadi bangun tidur itu begitu ada makanan atau terhidang di meja makan dari istri yang sudah mempersiapkan, jangan langsung hapok pakai tangan gitu Pak. Hati-hati, karena itu tangan kita nggak tahu dari mana aja itu posisi tidur kan, garuk-garuk lah, apalah begitu ya, di tangan kita itu. Jadi harus dicuci dulu, dibersihkan dulu. Ini cuci tangan sebelum makan, ini bagian daripada sunnah. Jika sudah melaksanakan wudhu dengan baik, maka poin-poin yang di atas tadi itu sudah terpenuhi. Nah, ini hal pertama dari Nabi bangun tidur sampai kemudian menjelang sholat subuh. Selesai, beres, udah beres, kemudian azan bilang masuklah tuh fajar shodiq. Nah, mulailah di sini melaksanakan sholat, gitu ya. Nah, ketika sudah selesai sholat dilaksanakan, azan dikumandangkan. Sebelum sholat subuh tadi, maka dilaksanakanlah sholat qabliyah subuh oleh Nabi. Dahulu Nabi sholat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamah sholat subuh. Inilah yang kemudian disebut sholat yang dilaksanakan sebelum subuh, menjadi bahasanya kan sholat qabliyah subuh. Keutamaannya luar biasa. Nabi meringankan 2 rakaat sholat sunnah subuh sebelum fardu. Jadi mensunahkannya 2 rakaat qobliyah subuh. Sampai aku bertanya, apakah beliau membaca surah Al-Fatihah? Ya tentunya baca gitu. Karena yang namanya Fatihah itu bagian atau rukun daripada sholat itu sendiri. Subuh pun adalah sunnah, kecuali iftitah baik di posisinya sholat sunnah maupun sholat wajib, maka itu bukan bagian dari rukun, boleh tidak dibaca begitu. Tapi kalau Fatihah mau sunnah apalagi wajib tentu itu dibaca. Nah, variasi bacaan, nah ini yang juga diriwayatkan gitu ya, yang dilakukan oleh Nabi. Baca apa aja tuh ketika sholat yang dilakukan oleh beliau pada saat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Rakaat pertama kadang Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun ya, kemudian Al-Ikhlas, yang ringan-ringan aja,
yang ringan-ringan aja. Nah, lagi-lagi kemudian dalam kajian fikih, karena surat yang kita baca setelah Fatihah itu adalah bukan rukun, maka bisa juga atau tidak juga berdosa jika ditinggalkan. Tidak menjadikan sholat itu tidak sah. Karena apa? Dia bukan rukun, tapi sunnah. Nah, kalau kita paham bahasa sunnah, pasti kita mengerjakan. Kenapa? Karena ringan tapi berpahala. Jika dikerjakannya tadi berpahala, jika ditinggalkan nggak apa-apa, gitu. Tidak membatalkan daripada sholat itu. Ada juga diriwayatkan yang lainnya, Nabi membaca ayat yang lain. Dengan kata lain, itu tidak mengikat. Jadi boleh mau baca apa aja dari surat yang kita pahami, yang kita hafal, yang kita tahu. Apa keutamaan sholat fajar? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dari PowerPoint saya pindah ke PDF, itu berubah simbol radhiyallahu anha menjadi D. Coba aja. Kalau di PDF kan begitu. Jadi bukan Aisyah gitu ya. Itu sebetulnya dari PowerPoint yang saya pindah ke PDF ini, itu berubah. Nabi tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Selalu sebelum sholat subuh Nabi pasti kerjakan. Bagaimana kalau ketinggalan? Bagaimana kalau repot tiba-tiba kemudian sholat? Bahkan saking itu menjadi hal yang rutin dilakukan oleh Nabi, maka setelah sholat subuh Nabi mengganti qobliyah itu. Itu namanya ba'diyah, gitu kan? Konteks waktunya ba'diyah. Tapi sholat fajarnya itu tetap Nabi melakukan, menggantikan, atau di bahasanya dikodok setelah sholat subuh. Saking utamanya, karena ini dilakukan oleh Nabi dan ini juga menjadi solusi, maka kita juga bisa melakukan itu. Waduh, itu di masjid udah qomat, saya belum sholat nih, udah antar aja saya sholat dulu dah sendiri. Ketinggalan pahala berjamaahnya, ngejar sunnah. Nah, mana yang lebih utama? Sholat berjamaah terlebih dahulu, setelah itu baru. Cuma jangan di depan banyak orang kalau bisa. Setelah sholat subuhnya, maksudnya begitu. Nanti takutnya diikuti. Karena apa? Tadi karena keutamaan. Maksudnya larangannya kenapa? Dikhawatirkan itu dipahami sebagai ba'diyah. Kalau yang paham sih insya Allah enggak. Tapi kalau yang enggak paham nanti dia salah mengerjakan, enggak ada ilmunya. Keutamaannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sholat fajar itu, di mana rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Siapa orang yang paling kaya? Bisa kita katakan, bisa kita dapatkan informasi, ranking-rankingnya enggak ada artinya. Orang yang paling kaya adalah mereka yang mengerjakan sholat sunat fajar. Karena semua isi dunia dan dunianya itu Allah berikan kepadanya. Jadi nggak perlu kita minder, kita lah CEO, gitu. CEO, chip apa itu? Chip apa saja? CEO, CEO. Ibnu Qayyim berkata, ketika sabar perjalanan, Nabi melakukan perjalanan, tetap aja Nabi itu mengerjakan sholat sunnah fajar.
dan sholat witir melebihi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi kebiasaan yang Nabi lakukan adalah setelah sholat ba'diyah isya kemudian ditutupnya dengan witir. Bukan hanya saat tarawih aja, witir mah terus dikerjakan. Karena witir itu adalah penutup dari sholat-sholat sunnah yang kita lakukan dalam hari 24 jam. Sementara sholat sunnah fajar adalah sholat mengawali perjalanan 24 jam kita. Ditutup dengan witir adalah mengakhiri perjalanan ibadah sholat kita. Gitu. Jadi witir adalah sholat penutup, kemudian qobliyah subuh atau sholat fajar adalah pembuka dari ibadah yang kita laksanakan di hari itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, lalu iqamah terdengar dikumandangkan. Aku sholat subuh bersama beliau. Ini sahabat begitu ya. Kemudian menjumpai lagi setelah sholat itu Rasul sedang sholat. Habis sholat subuh, dilihat kok Rasul sholat, gitu. Kok Rasul sholat? Lalu Rasul bersabda, wahai Qais, bukankah engkau sholat subuh bersama kami? Aku menjawab, iya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Ini si Qaisnya maksudnya. Ya, kalau begitu silakan. Maaf, bukan Rasulullah yang melakukan, tapi sahabat Qais. Tetapi ini menjadi takrir, ketetapan. Nabi enggak larang, Nabi enggak perintahkan, tapi Nabi menyerahkan kepada si Qais. Oh begitu, iya silakan, gitu ya. Barang siapa yang belum melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Jadi boleh Pak, cuma jangan direncanakan. Ntar gampang, udah ada kebolehan mah. Tetap kita laksanakannya sebelum. Nah ini karena kondisi tertentu yang memungkinkan kita tidak melaksanakan. Bagaimana dengan hadis tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam? Ini ada sholat yang dilarang untuk kita kerjakan dengan alasan tertentu. Yang pertama, sholat yang tidak boleh dilakukan setelah subuh. Tidak ada ba'diyah intinya. Ini prinsip dasarnya. Dan sholat ba'diyah asar itu tidak ada. Jadi tidak ada sholat dikerjakan ba'diyah subuh dan juga asar. Tapi kemudian yang dimaksud hadis ini adalah sholat sunat mutlak. Yang tadi itu, yang namanya ba'diyah subuh dengan ba'diyah asar itu tidak ada. Sholat yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Yang kedua, sholat yang sebabnya menyusul. Sholat yang sebabnya menyusul baru ada setelah asar, maka boleh kita sholat. Apa diantaranya? Ada jenazah, kita udah sholat asar, yang seharusnya kita tidak laksanakan ba'diyah asar, atau sholat sunat apapun kita kerjakan tidak ada, begitu. Dan tidak boleh juga sholat hajat, sholat istikharah di saat itu. Tapi ada jenazah, kan pastinya sholat, gitu. Nah itu ada alasan, karena sebab yang menyusul, seperti itu. Atau juga sholat sunnah safar. Begitu kita selesai sholat asar, jadi jamaah haji mau berangkat, kemudian dia sholat sunat safar, atau dia mau pergi kemana, dia sholat sunat safar tadi, karena ada alasan tertentu. Jadi jika terdapat sebab tertentu, boleh melakukan sholat sunat setelah subuh, seperti tertinggal sholat fajar yang tadi diriwayatkan. Nah sampai di sini dulu nih dalam konteks persiapan menjelang sholat subuhnya. Ini baru menjelangnya sholat subuh tersebut. Sebelum kita tutup bersama nanti dengan doa, silakan bagi ada
jamaah yang ingin memberikan penguatan atau pertanyaannya, saling mengingatkannya. Ada bagi? Ada yang mau tanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwa tidur adalah sebagian kematian yang kecil. Kalau kita hidup dalam sehari itu 24 jam, sebaiknya berarti kita mengurangi tidur Pak Ustadz. Kedua, berapa yang baik menurut Islam tidur yang baik itu? Atau 8 jam kalau kebanyakan? Itu pertanyaannya. Kedua, sebelum tidur kita harus wudhu. Bagaimana kalau kita kan suami istri Pak Ustaz? Kita wudhu ini batal kalau bersentuhan. Apakah harus wudhu juga atau ini bagaimana Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, berapa lama tidur yang baik itu? Kalau bicara versinya dokter, minimal itu 6 sampai 8 jam ya versinya. Nah, sementara versinya tukang tidur tukang tidur 24 jam aja juga kurang. Tukang tidur. Kalau versinya dalam apa yang menjadi contoh keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak bisa menjadi diterapkan, sulit, amat sangat sulit, nyaris kalau boleh dibilang tidak tidur mah tidak tidur. Nabi setiap malam itu berzikir, sholat, sampai ada bahasa bengkak ketika melaksanakan sholat sunnah malam. Kapan tidurnya? Gitu. Nah, makanya tadi dikatakan ada kesempatan sedikit aja Nabi ambil untuk dia tertidur menjelang sholat subuh dari sejak azan ke azan tadi. Wah, 1 jam dong? Enggak, bukan 1 jam perjalanan dari azan pertama azan kedua tidur aja Nabi, enggak. Sebentar saja sebelum iqomah Nabi berbaring atau tidur lah begitu. Dan sedikit juga dari tidur Nabi sampai dia terbangun ketika Bilal mengumandangkan azan yang pertama. Nah, bahasa sedikitnya bagi Nabi itu ukurannya tadi itu, ukurannya adalah beliau dan fisik kita yang berbeda. Kalau kita sih, kalau saya mah pribadi ditanya seberapa banyak tidur yang baik dilakukan, ya secukupnya aja sampai kemudian badan kita merasa kembali pulihlah dari apa ya kenyamanan yang kurang lah, kira-kira begitu aja. Contoh kenyamanan bisa didapatkan dengan tidur walaupun sedikit itu ketika ngantuk. Contoh yang paling banyak dirasakan oleh bapak-bapak yang suka bawa kendaraan, yang nyupir, udah nggak kuat gitu ya, udah nggak kuat, tidur sebentar aja di rest area gitu, kan nggak sampai 1 jam rest area. Begitu bangun, alhamdulillah tuh segar tuh, insya Allah nggak ngantuk lagi tuh, insya Allah dalam beberapa saat ya. Kalau ngantuk lagi ya istirahat. Itu aja cukup maksudnya. Jadi beberapa saat ketika memang tubuh kita membutuhkan istirahat itu, direspon oleh tubuh kita dengan kita tidur tadi, maka cukuplah akan membangkitkan kembali semangat dalam aktivitas. Itu bicara kadar tidur. Yang kedua, betul Nabi memang mensunahkan kepada kita untuk berwudu sebelum tidur. Apapun aktivitas yang kita kerjakan dengan mengharap ridho Allah akan bernilai ibadah, dan menyempurnakan ibadah yang kita lakukan diantaranya dengan mensucikan badan kita, diantaranya dengan wudu, gitu ya. Maka
bukan hanya sholat saja yang kita kerjakan dalam keadaan suci lahir batin kita dengan berwudu, bahkan tidurnya juga berniat ibadah, maka disempurnakan dengan wudu. Nah kemudian bagaimana halnya bersentuhan? Nah urusan bersentuhan itu teknis, tinggal kita pemahaman fikih yang mana ini. Jadi kalau memang logikanya kita gunakan misalnya tidak pakai selimut, bisa jadi bersentuhan. Kalau pakai selimut bisa jadi terhalang persentuhannya. Nah makanya dalam hal ini, dalam konteks fikih, persentuhan mana yang membatalkan? Walaupun bersentuh tetapi tidak menimbulkan rangsangan, tidak batal diantaranya. Kemudian cuma sebatas bersentuh langsung batal. Nah, pemahaman-pemahaman itu berkembang dalam fikih. Bahkan satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi kan ini Nabi dan ini menjadi contoh masalahnya. Setelah berwudu kemudian akan melaksanakan sholat, Nabi berangkat dan mencium kening istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu kemudian dipahami batal dengan mencium, nah mestinya Nabi berwudu lagi, tapi ternyata tidak, begitu ya. Dan itu yang kemudian dijadikan salah satu mazhab dengan sebab tidak membatalkan, gitu, persentuhan yang tidak membatalkan. Tapi tadi tidak ada nafsu, namanya cuma sekedar ngecup, gitu ya. Tapi kan ngecup juga adalah persentuhan. Nah, ini perkembangan dalam fikih yang berbeda-beda. Jadi apalagi tidur, nggak ada masalah. Ya buktinya kalau kita bersentuh kemudian batal, nggak ada yang beres nih. Kita ketika haji, tawaf, gitu ya. Tawaf itu pasti ya itu bersentuhan, nggak bisa kan kita tutupin tangan kita begitu saat itu, pasti bersentuhan. Maka ada pemahaman fikih yang membolehkan dan tidak menjadikan sebab batal dengan bersentuhan. Demikian, terima kasih. Masih ada? Izin tanya juga, tidak semua orang juga suka dengan bersiwak dulu. Ada beberapa perdebatan yang mungkin saya pernah rasakan juga, mereka menolak bersiwak karena yang mohon maaf ya, karena kan yang dipakai itu ditaruh di kantong, mungkin alasannya jual. Nah, pertanyaan saya, apakah siwak itu memang punya kandungan apa Bu yang bisa menetralisir kuman atau mungkin bau dari yang biasa bersiwak? Nah terus pertanyaan kedua, tadi kan sholat ba'diyah subuh dan sholat fajar dulu, itu dua sholat atau satu sholat, salah satu namanya gitu, qobliyah subuh itu sholat fajar atau sebaliknya dulu? Demikian. Ya, baik, yang pertama terkait siwak. Kenapa hanya siwak? Nah di sini kan tentu saja ada sesuatu hikmah yang terkandung dari yang namanya batang pohon siwak. Kalau saja nama siwak atau istilah siwak itu adalah menggerakkan tangan kita untuk membersihkan gigi dengan benda apapun, kita pakai aja batang pohon jambu kan, begitu ya. Mau batang apa kayak, biar kelihatan siwak, nggak bisa. Gitu. Makanya siwak, bersiwak tadi adalah dengan siwak gitu. Khusus. Kenapa khusus? Di situ kan berarti ada sesuatu yang kita manusia biasa tidak mengetahuinya. Nah setelah adanya penelitian medis terkait dengan siwak itu, takjub para ilmuwan muslim dan non muslim, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kemudian ditemukan di dunia teknologi belakangan ini yang berkembang. Ternyata kandungan yang terdapat di dalamnya sangatlah besar. Nah, apa saja kandungannya, saya kurang concern untuk melihat itu, atau tidak banyak saya membaca kandungan yang ada di dalamnya.
Tapi kemudian disepakati bahwa diantaranya siwak tadi, artinya batang pohon siwak lah odol karena kandungan yang ada di dalamnya. Nah, apakah kemudian ketika kita menggunakan odol dari pohon siwak itu dikatakan bersiwak? Tidak, gitu. Beda. Tadi itu bersiwak seperti itu. Kan nggak kita bawa-bawa odol. Kalau kita bawa-bawa odol mau sholat diolesin odol itu, gitu. Ini karena dari siwak kita bilang gitu. Lantas ceritanya lain. Ketika sholat dirasa-rasain sama kita, karena udah dicampur kandungan yang lain. Begitu. Nah, yang kedua, ini pemahaman yang memang juga berkembang. Apakah sholat qobliyah subuh dengan sholat fajar itu adalah dua sholat yang sama atau berbeda? Begitu. Yang namanya qobliyah adalah sholat yang dilakukan sebelum, kan begitu ya bahasanya, sebelum sholat subuh. Sholat fajar dilakukannya sesudah atau sebelum? Sebelum, maka dia disebut sholat qobliyah. Begitu. Nah, bisa juga ada orang masuk masjid sebelum sholat subuh itu ada banyak sholat sunnah yang dikerjakan. Pertama, sholat wudhu. Yang kedua, sholat tobat. Atau pertama kali masuk tahiyatul masjid. Begitu. Udah 3 sholat tuh. Ditambah lagi sebelum sebelum qomat dia tambah lagi sholat niat qobliyah secara khusus. Udah 4 tuh. Apakah itu boleh? Ya, masing-masing tadi punya tujuan yang berbeda dan semuanya dilaksanakan sebelum sholat subuh, maka itu semua disebut qobliyah subuh, kan gitu. Pokoknya semua ibadah sholat yang dikerjakan sebelum ibadah sholat yang wajibnya disebut qobliyah. Jumlah rakaatnya berapa? Sunnah ibadah sholat yang sunnah itu rata-rata dikerjakan 2 rakaat. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tetap aja satu paket sholatnya 2 rakaat. Begitu. Jadi kalau kita bicara kekhususan sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, Nabi mengerjakannya 2 rakaat. Begitu. Nah, tidak 4 rakaat, tidak sebagaimana mungkin sholat taraweh, kan ada versi yang 4 rakaat gitu ya. Nah, ini tidak. Kalau taraweh masih ada tuh dalilnya. Tapi kalau itu dalam konteks sholat qobliyah 4 rakaat misalnya, tidak. Masing-masing dilaksanakan 2. Ada sholat taubat di situ. Tapi juga kemudian bisa satu paket. Pokoknya apa aja yang dikerjakan dia sholat sunnah sebelum itu sholat wajib subuh dikerjakan atau zuhur dikerjakan, maka semuanya disebut qobliyah. Itu aja. Jadi bukan berarti sholat qobliyah itu sebetulnya berapa rakaat, tetap aja 2. Sholat yang dikerjakannya sholat apa? Sholat apa aja? Sholat wudhu sebelum subuh, iya qobliyah. Sholat taubat sebelum subuh, iya qobliyah. Begitu. Kecuali tahajud. Tahajud udah selesai waktunya karena sudah azan tadi kan, sudah habis waktunya. Kecuali tahajud. Kalau hajat masih bisa, taubat masih bisa, tahiyatul masjid apalagi. Begitu. Demikian kurang lebih. Guru, ini pemahamannya ada yang ini apa? Sholat berikhtiar, sholat sunat qobliyah subuh, rakaatnya sholat. Terus habis itu sunat fajri, sholat lagi gitu, gimana tuh? Nah, ini kan bicara niat. Itu perkembangan fikih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis terkait membahas bacaan saat niat itu tidak ada. Jadi niat fastu syai'i bi fi'lihi muqtarinan.
wa haluha fil qalbi wa talaffuzu niat as-sunnah. Jadi melafalkan niat itu sunnah. Utamanya niat adalah di dalam hati. Kalau kita laksanakan qobliyah subuh tadi dengan membahasakan qobliyah subhi, itu secara bahasa sebelum subuh. Kemudian fajri secara bahasa adalah fajar. Yang kedua-duanya pada prakteknya itu adalah sholat sebelum subuh. Itu aja intinya. Mau apa yang dia kerjakan, pada prakteknya dia sholat sebelum sholat subuh, disebutlah qobliyah. Nah, karena ada dibedakan pemahaman ini sholat fajar secara khusus dan ini sholat qobliyah, maka itu tadi muncullah tuh ada versi yang hanya sekali sholat qobliyah itu dengan 2 rakaat, ada yang 2 kali. Mana yang baik? Semakin banyak sholat sunnah yang dikerjakan, bukan cuma 2, semakin banyak sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat subuh, maka menjadi lebih baik. Kan begitu. Jadi kita memandangnya lebih umum tadi, dan sebanyaknya yang dia bisa kerjakan semua disebut sebagai qobliyah. Kan selesai, kan gitu ya. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama mari kita sempurnakan pertemuan ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan lahir dan batin selalu Allah jaga pada kita, kemampuan mewujudkan karunia dari Allah untuk ibadah selalu terbimbing untuk kita, dan menjadikan kita sebagai hamba yang mulia di sisinya, manusia yang bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mubtala illa afaitah, wa la mazluman illa nasartah, wa la ghaiban illa radadtah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hasiran illa fakartah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi fadlika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.